Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Amma ba'd. Baik, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala sehingga pada pagi hari ini, pada Sayyidul Ayyam, kita dipermudah untuk bertemu kembali meskipun secara online untuk sama-sama belajar tentang agama kita yang semoga dengan hal tersebut Allah meninggikan derajat kita, mengampuni kesalahan kita, dan memudahkan agar kita semua menuju surganya. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak yang semoga kita termasuk di antara mereka. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana biasanya ya, kita lanjutkan. Saya sempat beri nama Jitu ya, atau kajian Nabitu gitu ya. Kita lanjutkan Jitu pada pagi hari ini. Kita membahas Riyadhus Shalihin dan sebagaimana yang teman-teman ketahui, yang kita bahas itu tidak semua hadis tapi ringkasannya. Dan salah satu kaidah dalam peringkasannya adalah kita membacakan atau membahas hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Bukhari dan Muslim atau hadis-hadis muttafaq alaih. Dan kenapa chapter sabar ini cukup panjang ya sampai ini yang edisi ketiga, karena memang ternyata di dalam Riyadhus Shalihin sendiri hadis-hadis yang dalam chapter sabar ini memang banyak memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh persyaratan peringkasan tadi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim atau diriwayatkan oleh keduanya, gitu ya. Dan juga ini mudah-mudahan juga sebagai pengingat bagi kita bersama, bagi antum dan terutama bagi saya pribadi untuk bisa lebih bersabar. Karena memang sabar itu prakteknya tidak semudah yang diucapkan gitu ya. Tapi memang kita perlu tahu konsep ilmunya dulu yang benar. Sehingga dengan ilmu yang benar, mudah-mudahan tindakan kita juga menjadi benar. Baik, saya udah dijadikan co-host kah? Sebentar ya, saya cek ya. Boleh tolong diizinkan sebagai co-host untuk saya bisa share screen? Ya, sebentar Ustaz. Siap. Oh, oh, pasien request ya. Kalau baik, kalau belum bisa nggak apa-apa sih, saya bacakan aja ya. Maksudnya kalau ada kan saya tampilkan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita apa namanya? eh, ini record komputer nih. Kalau record screen, oh udah bisa. Baik. Em, Nge-freeze ya. Oke. Baik. Kita masuk ke hadis yang ke-32 dari penomoran Riyadhus Shalihin secara umum ya. Eh, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ilal jannah, rawal Bukhari. Dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi SAW bersabda,
Allah berkata atau Allah berfirman, "Tiada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila aku mewafatkan orang yang ia cintai di dunia, lalu ia berikhtisab atau mengharapkan pahala, melainkan pahalanya itu adalah surga." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, gitu ya. Jadi kata Sofiyahu dalam hadis tadi maksudnya adalah eh, orang yang dicintai, orang yang kita cintai gitu ya, atau orang yang kita pilih. Ya makanya Nabi disebut sebagai Al-Mustafa atau the chosen one atau orang yang terpilih gitu ya. Bisa juga bermakna orang yang dicintai, dipilih karena dicintai. Artinya adalah orang yang dekat dengan kita. Baik itu mencakup anak, ya, saudara, ayah, ibu selaku orang tua, bahkan juga mencakup paman, ya, atau siapa saja yang memang memiliki tempat spesial di hati kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu orang tersebut Allah ambil, Allah wafatkan, dan orang tadi kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, melainkan pahalanya itu adalah surga. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu kata penting dalam hadis tadi adalah kata ihtisab ya, atau mengharapkan pahala. Eh, Artinya ketika ditimpa musibah, kemudian satu dia tidak bersabar dan kemudian dia juga tidak mengharapkan apa-apa, artinya dia malah ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel begitu ya, dan tidak mengharapkan pahala atas musibahnya, maka dia juga tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa demikian lah? Ya memang dia sendiri tidak mengharapkan pahala. Jadi saya pernah ditanya apa namanya terkait dengan hadis yang populer, terkait dengan hadis bahwa eh, seorang pada zaman dahulu ya, seorang pezina dari kalangan Bani Israel itu masuk surga. Ini kita tentunya tahu tahu bersama hadisnya. Dia masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing ya. Saya ketika menjelaskan hadis tersebut dengan saya sampaikan bahwasanya orang ini dia melakukan perbuatan tersebut karena dengan niat ikhlas gitu ya, bukan dengan niat ria atau mengharapkan pujian apa-apa dari manusia. Kemudian sebagian kawan itu bertanya, dia bilang, tapi dalam hadis tadi kan tidak ada disebutkan tentang masalah prasyarat ikhlas gitu kan. Jadi apakah memang harus disyaratkan ikhlas gitu? Nah, saya jawab bahwasanya pada prinsipnya secara umum term and condition itu berlaku pada semua hal ya, meskipun itu tidak disebutkan. Dan ini dipahami kalau kita menggabungkan semua teks-teks syariat ya. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam satu teks, tapi itu bisa dipahami dari teks-teks lain. Ambil contoh misalnya dalam sebuah teks hadis Nabi SAW itu bersabda bahwasanya doa seorang musafir itu tidak akan ditolak oleh Allah ya. Itu diantara dalam sebagian hadis. Tapi apakah ini berlaku secara mutlak buat semua musafir? Jawabannya adalah tidak, karena lagi-lagi term and condition apply gitu ya. Tetap berlaku term and condition. Karena ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang dia melakukan safar sampai pakaian ini juga mungkin kita sudah tahu hadisnya, sampai bajunya itu lusuh ya, eh, badannya berdebu, apa namanya rambutnya itu kemudian apa kumuh ya, gimbal gitu ya, saking memang perjalanan. Kemudian dia juga mengadakan tangan, di mana mengadakan tangan juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Allah itu malu ketika hamba itu menengadahkan tangan, tapi Allah tidak memberikan apa yang dia minta. Nah, artinya dia memenuhi prasyarat doa. Tapi ternyata doanya tidak diterima. Kenapa? Karena bajunya dari yang haram, ya. Kemudian dia makan dari makanan yang haram gitu kan. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya diterima? Jadi ini melalui hadis yang terpisah. Artinya dalam memahami satu teks syariat itu kita perlu komprehensif. Kita perlu juga melihat teks-teks syariat yang lain. Nah, begitu pula terkait dengan masalah musibah yang dialami oleh seseorang ya. Di hadis ini disebutkan bahwasanya kalau seseorang itu tidak bersabar, tidak mengharapkan pahala, ya dia tidak akan mendapatkan pahala karena sejak awal juga dia tidak mengharapkan hal tersebut. Begitu ya. Jadi eh,
tidak otomatis sifatnya ya ketika seorang kena musibah lantas kemudian dia otomatis mendapatkan pahala, tidak demikian ya. Supaya dia mendapatkan pahala, satu di samping dia perlu bersabar, dia perlu juga melakukan ihtisab. Ini sebagai penjelas dari hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang masalah, bicara tentang masalah musibah dan sabar ya. Eh, hadis ini juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama menunjukkan eh, kemurahan dari Allah Ta'ala ya. Karena memang sejatinya semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Ketika Allah mengambil sesuatu, mengambil seseorang, maka Allah mengambil apa yang menjadi miliknya. Itu adalah hak Allah. Namun demikian, ketika seorang hamba itu bersabar, maka dia tetap diberikan pahala ya. Meskipun ya dia nggak punya andil apa-apa dalam eksistensi orang yang dia cintai tersebut gitu ya. Eh, kemudian apa namanya sebagai mukmin kita juga meyakini bahwasanya Allah itu berbuat apa yang Dia kehendaki ya. Dan semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin itu menjelaskan bahwa setiap perbuatan kita harus yakin bahwasanya eh, setiap perbuatan Allah itu pasti baik ya. Termasuk ketika Allah mengambil apa yang kita cintai. Kita tidak boleh kemudian muncul sebuah was-was ya bahwa ini Allah kok begini, jangan-jangan Allah zalim. Nah, ini was-was seperti ini perlu dihindari oleh seorang muslim. Kita perlu yakin bahwasanya setiap perbuatan Allah itu baik. Nah, di sini ya kaitannya dengan pembahasan akidah, kita perlu bedakan antara fiil itu adalah perbuatan, dan maf'ul atau objek perbuatan tersebut ya. Paling gampangnya adalah fiil Allah misalnya adalah kholaq. Kholaq itu adalah penciptaan. Maf'ulnya itu adalah makhluk. Objeknya itu adalah makhluk yang diciptakan. Jadi kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, kita harus yakin bahwasanya semua perbuatan Allah itu baik. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak bisa, tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tetapi kalau kita bicara tentang maf'ul atau objek dari perbuatan tersebut, kalau dalam konteks penciptaan tadi, objeknya berarti itu adalah makhluk yang diciptakan, maka makhluk itu bisa saja buruk. Ya, yang diciptakan itu adalah bisa saja buruk. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya penciptaan iblis. Penciptaan iblis dari segi penciptaan iblis itu sendiri, maka perbuatan Allah itu baik. Dalam arti bahwa perbuatan Allah itu mengandung hikmah yang besar. Ya. Dengan adanya iblis, ada pertarungan antara keburukan dan kebaikan. Tampaklah mana orang-orang yang baik, mana yang buruk. Ya. Eh, terbedakan mana yang wali Allah dan mana yang menjadi wali setan dan seterusnya. Di dalamnya tuh banyak hikmah yang besar dari adanya iblis, gitu ya. Jadi perbuatan Allah dalam penciptaan iblis itu baik. Adapun iblisnya itu sendiri sebagai maf'ul, sebagai makhluk itu ya memang buruk gitu ya. Jadi perlu dibedakan antara fiil dan maf'ul. Ini kaitannya dengan akidah gitu. Ini kenapa saya sampaikan ini karena memang sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dia menyitir tentang hal ini dalam dalam syarahnya gitu. Nah, pada intinya ya kita kembali kepada hadis tadi ya bahwasanya ketika Allah mengambil orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, itu terdapat satu maslahat yang besar bagi orang yang terkena musibah kehilangan tadi, yaitu ketika dia mengharapkan pahala, maka hadis tadi menegaskan bahwasanya tidak ada ganjaran yang akan dia terima melainkan surga gitu ya. Ini kaitannya dengan hadis ke-32. Nah, kemudian kita lanjut pada hadis yang selanjutnya. Ini hadis yang ke-33. Sorry, Kang Arbi, saya mau tanya sedikit ya, ini teknis ya.
Ini tampilan saya dari tadi apakah muncul slideshow aja atau sempat kepindah-pindah ya? Muncul Ustadz sekarang hadis yang ke-33. Iya, maksudnya dari tadi hanya yang tampil tuh slideshow aja ya, Iya, di iya Ustadz. teman-teman. Betul. Atau sempat pindah ke slide apa? Ke yang lain? Enggak juga? Enggak sih Ustadz. Enggak, cuma ini ya. Oke, berarti udah benar ya. Oke, hadis yang ke-33. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Dari istri Nabi dan juga sahabiat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'athuhu Allahu taala ala man yasha. Maka Nabi pun memberitahu beliau bahwa taun itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Dia kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Namun Allah menjadikan taun itu sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Falaysa min abdin yaqau fit ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Eh, Tidaklah seorang hamba yang daerahnya terkena taun, daerahnya terkena wabah, lalu dia tetap tinggal pada daerah tersebut dalam rangka bersabar dan juga mengharapkan pahala, dan dia yakin bahwasanya dia tidak ditimpa melainkan apa yang telah Allah tetapkan baginya, lalu kemudian dia wafat gitu ya, maka wafatnya tersebut dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid ya. Nah, teman-teman sekalian ya, apa yang dimaksud dengan taun ya? Ada ya sebagian ulama yang berpendapat bahwa taun ini adalah sebuah wabah penyakit yang spesifik ya, yang ada pada zaman itu. Eh, ada juga sebagian ulama yang mengatakan taun itu sifatnya umum. Pokoknya yang sebuah penyakit yang mewabah ya, apa istilahnya, epidemi ya, yang melanda satu daerah, maka dan kemudian banyak yang wafat karena penyakit tersebut, maka itu adalah taun ya. Syaratnya tadi dia sifatnya meluas ya, eh, dia sifatnya meluas dan kemudian banyak yang wafat karena penyakit tersebut. Artinya kalau meluas saja tapi tidak menimbulkan banyak kematian, seperti misalnya cuma menimbulkan gejala demam ringan gitu ya, maka itu bukan termasuk taun ya. Nah, tadi jadi ada yang memahaminya secara lebih spesifik, yaitu taun ya taun yang ada pada zaman Nabi ya. Ada juga yang memahami secara umum. Berarti kalau memahami secara umum ini termasuk kolera maupun kolera ya, maupun penyakit-penyakit lain yang sejenis dengan itu. Yang jelas selama persyaratan menimbulkan banyak kematian itu terpenuhi ya. Dan ini adalah pendapat yang saya cenderung taun itu sifatnya lebih lebih luas ya, lebih umum ya. Jadi mencakup semua penyakit yang banyak menimbulkan kematian. Bagaimana dengan misalnya corona kemarin gitu ya. Nah, kalau memang secara faktanya corona itu banyak menimbulkan kematian, karena memang kalau taun di zaman Nabi itu kematian itu cepat sekali gitu ya. Jadi pagi terkena, sore hari bisa jadi udah meninggal, atau pagi terkena bisa jadi besoknya udah meninggal. Artinya tingkat kematiannya itu sangat cepat gitu ya. Nah, tentang corona kemarin ya wallahu alam. Intinya kalau memang secara fakta dia banyak menimbulkan kematian, maka bisa dikategorikan sebagai taun. Tapi kalau dia ternyata apa namanya tingkat kematiannya itu rendah, ini makanya perlu dicek secara statistiknya ya. Seperti apa tingkat kematian di 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 situ gitu. Dan sejauh mana apa namanya daya destruktifnya yang ditimbulkan. Eh, tapi sekali lagi, kalau kita memahami taun itu secara lebih umum ya secara lebih luas maka ya boleh jadi dia termasuk ke dalam taun. Ini impactnya kemana? Impactnya lagi-lagi ke tadi. Impactnya adalah kalau dia termasuk taun maka kita harapkan orang yang wafat kena penyakit tersebut mudah-mudahan dia mendapatkan pahala sebagai orang-orang yang
mati syahid ya, sebagaimana hadis ini dan juga hadis-hadis lain yang selaras dengannya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ketika terjadi taun, kemudian orang itu dia bersabar, ya. Yang pertama dia bersabar, kemudian yang kedua dia tidak keluar dari negerinya, ya, tidak keluar dari negerinya. Karena memang dalam sunnah Nabi ketika yang semisal taun itu melanda, ketika taun itu melanda, maka seorang itu diperintahkan untuk tidak keluar dari negerinya. Kalau negeri itu yang terkena wabah. Adapun orang yang berada di luar negeri, ya, di luar dari negeri tersebut, diperintahkan untuk tidak masuk, ya. Hadis ini juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin, fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju minha." Kalau kalian mendengar tentang taun melanda pada suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Tapi kalau kalian dalam posisi berada pada negeri tadi, maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut, ya. Jadi ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini adalah perintah. Jadi kalau kita dalam posisi di negeri yang terkena taun, ya, dan eh, kita belum terkena begitu, ya, maka jangan kabur keluar, ya. Maka jangan kabur keluar dalam rangka mengikuti perintah Nabi. Nah, ini sebenarnya selaras dengan kaidah, ya, selaras dengan kaidah fikih la dororo wala diror. Kita tidak boleh menimpakan mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, ya. Kalau kita berada di posisi luar kemudian kita masuk ke daerah yang ada taunnya, maka itu tindakan semisal itu bisa jadi memudaratkan diri sendiri. Dan kalau kita berada pada negeri tersebut, kemudian kita yang keluar, bisa jadi kita akan memudaratkan orang lain, gitu ya. Taunnya itu kemudian jadi semakin meluas, gitu. Jadi ini selaras dengan kaidah tersebut, ya. Dan yang diperintahkan oleh Nabi adalah kita bersabar dan mengharapkan pahala dari hal tersebut. Karena pahalanya juga sangat besar, yaitu diberikan pahala yang syahid, ya. Nah, ada beberapa kondisi yang seseorang itu diberikan pahala syahid, ya. Di antaranya adalah ketika dia terkena taun sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Kondisi lainnya ada pada hadis Nabi yang lain di mana Nabi SAW bersabda, "Asyuhada'u khamsah." Ada 5 kalangan yang menjadi syahid, ya. Al-mat'un, yaitu orang yang terkena taun sebagaimana hadis tadi. Kemudian al-mabtun, orang yang sakit perut. Kemudian al-ghorik, orang yang tenggelam. Kemudian sahibul hadam, kemudian orang yang wafatnya itu tertimpa bangunan. Kemudian wasyahidu fisabilillah, kemudian orang yang gugur dalam pertempuran di jalan Allah. Ini adalah 5 kalangan yang mendapatkan pahala sebagai syahid, ya. Meskipun kalau kita menyebutkan kata syahid, maka itu tertuju kepada orang yang bertempur di jalan Allah. Orang yang wafat karena sakit perut dan lain sebagainya tidak disebutkan sebagai syahid, ya, secara pemutlakan kalimat. Tapi kalau secara pahala diharapkan orang yang wafat karena sakit perut misalnya diharapkan dia mendapatkan pahala orang yang syahid. Jadi kalau pemutlakan kalimat syahid itu tertuju pada orang yang gugur di jalan Allah. Nah, teman-teman sekalian, yang hadis yang kita bacakan tadi yang menyebutkan 5 hal, ini juga bukan merupakan pembatasan, ya. Karena dalam hadis lain menyebutkan lebih dari 5. Ada yang menyebutkan 7, ya, dengan tambahan antara lain wanita yang melahirkan. Itu juga termasuk sebagai syahid. Nah, sebagian ulama diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sempat menganalisa hadis-hadis tentang masalah syahid ini. Dari hadis-hadis yang beliau kumpulkan, kata beliau, sebab-sebab kesyahidan itu kalau kita kumpulkan hasil hadisnya itu bisa didapatkan lebih dari 20 sebab, ya. Bisa didapatkan lebih dari 20 sebab. Tidak 5, tidak 7, bahkan bisa lebih dari 20 kalau kita kumpulkan semua hadis yang berbicara tentang hal ini, ya, tentang kesyahidan ini. Karena itu, ya, Imam An-Nawawi
itu kemudian menukil dari para ulama tentang suatu kesimpulan yang sifatnya general, ya, bahwa kesyahidan itu diperoleh oleh orang-orang yang mengalami kesulitan syiddah, ya, mengalami kesulitan dan juga alam, dan mengalami kesakitan. Jadi dalam proses menuju kematian itu ada kesakitan yang luar biasa dan juga ada kesulitan, ya, dalam proses menuju kematian. Nah, ini juga bisa dilihat dari orang yang terbakar, ya, eh, apa namanya, atau orang yang tenggelam, ya, itu tentu mengalami sakit yang luar biasa, ya. Ya termasuk juga kalau misalnya, ya, apa namanya, semoga kita tidak mengalami hal tersebut, ya, tapi misalnya musibah pesawat jatuh, ya, yang itu kalau di apa namanya, di daratan itu bisa menimbulkan kebakaran, ya, atau kalau jatuh di lautan itu tenggelam, ya. Intinya adalah satu hal yang eh, prosesnya itu dalam proses menuju kematian itu terdapat hal yang menyakitkan dan prosesnya itu sangat sakit, ya. Ini diharapkan pahala syahid di dalamnya. Dan ya semoga ini adalah pendapat yang kuat gitu, ya. Sehingga untuk orang-orang yang dalam proses menuju kematiannya itu mengalami proses yang tadi, ya, yang kesulitan dan juga apa namanya, kesulitan dan juga kesakitan yang luar biasa, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan pahala mendapatkan pahala syahid juga gitu, ya. Eh nah, salah satu poin penting juga yang ada dari hadis yang kita bacakan tadi adalah musibah, ya, satu kondisi yang sama, yaitu musibah, itu bisa berbeda tergantung objek penerimanya, ya. Jadi musibah itu bisa menjadi azab bagi sebagian kalangan, yaitu orang-orang kafir, ya, tapi juga bisa menjadi rahmat buat sebagian yang lain, yaitu kaum mukminin yang keimanannya itu bisa membuat mereka bersabar dan mengharapkan pahala. Jadi satu kejadian itu bisa menimbulkan dua efek yang berbeda. Satu menjadi adab bagi sebagian kalangan dan satu menjadi rahmat bagi kalangan yang lain, gitu, ya. Dan ini berlaku, ya. Jadi maksudnya kita seringkali mendengar ada kejadian-kejadian, ya, bencana, fenomena-fenomena alam, ya, yang menimbulkan korban jiwa, gempa, tsunami dan sebagainya. Nah, ini juga berlaku sedemikian itu. Jadi itu bisa jadi merupakan rahmat bagi kaum mukminin yang terkena, tapi juga bisa menjadi azab bagi para orang-orang kafir dan juga orang-orang yang fusak, orang-orang yang apa namanya, penurhaka gitu, ya, para penurhaka. Gitu. Jadi ini tergantung dari keimanan seseorang dalam menyikapi musibah tersebut, ya. Semoga kita di sini mendapatkan termasuk ke dalam kalangan kaum mukminin, ya, yang mana ketika mendapatkan musibah itu menjadi rahmat bagi kita. Itu menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Bahkan bisa menyampaikan kita kepada derajat yang paling tinggi, yaitu derajat syuhada, derajat orang-orang yang wafat karena syahid, ya. Oke, kemudian bentar, ya. Ini hadis yang ke-33. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-34. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qala, sungguh Allah Ta'ala telah berkata, Idza ibtalaitu abdi bihabibataihi fasabaro awabtuhu minhumal jannah. Jika aku menguji seorang dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan surga. Nah, dimaksud dengan dua hal yang dicintai di sini adalah mata, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Nah, jadi mata ini tentunya merupakan satu hal yang sangat dicintai oleh manusia, ya. Dan pada hadis ini Allah menjanjikan ketika seorang itu bersabar, ketika diambil matanya,
Ini berlaku untuk orang-orang yang memang diambil matanya sejak dia masih kecil, ya, sejak lahir, maupun orang-orang yang diambil matanya ketika dia sudah dewasa. Dan eh, saya pernah membaca ya atau mendengar dari seorang pakar bahwasanya kebutaan itu bisa dialami oleh orang-orang yang dewasa ya. Ketika dia mengalami hal tertentu, misalnya jatuh dan lain sebagainya, atau penyakit tertentu yang bisa menyebabkan kebutaan. Dan tingkat rasionya itu cukup tinggi. Saya agak lupa dia sebutkan dari 10 orang itu satu apa dua gitu ya yang mengalami kebutaan di masa dewasa. Jadi intinya secara rasio tentunya cukup tinggi. Kalau misalnya satu dari 10 aja itu udah 10% kan berarti kan. Saya agak lupa nanti mungkin bisa dicek lagi. Tapi intinya adalah ini berlaku untuk orang yang memang buta sejak lahir maupun dia mengalami kebutaan ketika dia dewasa ya. Dan Allah janjikan balasannya dengan surga ya, yang mana surga itu tentunya merupakan balasan yang luar biasa. Bahkan seisi dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan bagian yang paling remeh dalam surga ya. Kata Nabi SAW, la mau diusauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat cambuk salah seorang kalian di surga ya, tempat cambuknya saja itu lebih baik dibandingkan dunia dan semua isinya ya. Itu baru tempat cambuknya, belum yang lain-lain gitu ya. Ini bagian yang remehnya saja ya. Yang boleh katakan bagian yang paling rendah di surga. Itu sudah lebih baik dibandingkan dengan semua dunia dan juga semua isinya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan dengan yang lain-lain. Dan ini adalah lagi-lagi merupakan bentuk kemurahan dari Allah Ta'ala. Ya sebenarnya tidak sepadan antara mata dengan surga begitu ya. Apalagi mata itu juga milik Allah. Artinya ya namanya pemilik itu kan terserah dia mau ngasih, dia mau ngambil itu terserah dia. Sama seperti ketika kita punya barang, ya terserah kepada siapa kita mau bagi. Dan ketika sebagian dibagi, sebagian nggak dibagi, itu bukan berarti si pemilik barang itu zalim. Kan begitu. Dan juga terserah dia, kalau memang itu barang punya dia, ya diambil kembali juga itu merupakan hak dia. Namun Allah dengan kemurahannya, memberikan kepada orang yang bersabar ketika diambil barang yang sejatinya adalah milik Allah, namun dia bersabar menghadapi hal tersebut, Allah akan berikan balasan yang besar, yaitu surga, gitu ya. Dan saya itu sering mengingatkan buat teman, buat kita semua ya, bahwa jangan lupa bahwasanya hal terbaik dalam surga itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Ketika kita memandang Allah Ta'ala. Jadi itu adalah hal yang eh, terbaik di surga. Kenapa ini penting untuk kita yakini? Supaya kita tidak mengalami misorientasi atau salah paham. Jadi ada pemahaman yang berkembang bahwasanya eh, dia bilang saya beribadah tidak berharap surga gitu ya. Tapi saya beribadah karena berharap Allah. Ya, kalau Anda berharap Allah itu ya bagian dari kenikmatan surga itu adalah bertemu dengan Allah. Ini yang pertama. Tapi ada juga sebagian lain yang kebalikannya gitu ya. Ketika dia mengharapkan surga itu yang terbayang hanya tadi ada bidadari, ada makanan yang enak, ada istana-istana. Yang mana itu memang benar disebutkan dalam teks Al-Quran dan hadis ya. Dan itu memang sebagai motivasi kita untuk apa namanya untuk mengejar surga. Tapi adalah hal yang sangat kurang gitu ya, hal yang sangat boleh dibilang misorientasi tadi. Kalau kita melewatkan hal yang lebih dari itu, bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim dan sebagainya, semua kenikmatan surga itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan tertingginya ya, kenikmatan-kenikmatan surga selain dari bertemu dengan Allah itu tidak ada bandingannya gitu. Jadi dengan puncak kenikmatan. Jadi senikmat-nikmatnya kenikmatan itu adalah ketika nanti kita bertemu dengan Sang Maha Indah, dengan Allah Ta'ala. Jadi eh, tidak bisa dibandingkan karena
istana, kemudian bidadari, itu semua itu adalah makhluk ya. Kenikmatan-kenikmatan yang kaitannya dengan makhluk yang Allah ciptakan. Nah, tentunya antara keindahan atau kelezatan ketika kita berinteraksi dengan makhluk itu tidak akan sangat sebanding ketika dengan kenikmatan dan kelezatan ketika itu memang kaitannya dengan Al-Khaliq, dengan sang pencipta kenikmatan, sang pencipta keindahan itu sendiri. Itu ya. Jadi ini merupakan satu akidah yang perlu kita tanamkan dalam hati yang mudah-mudahan dengan akidah tersebut juga memberi efek ketika kita beribadah. Yaitu ketika kita beribadah, ketika kita sholat misalnya, kita hadirkan dalam hati bahwa kita sedang menghadap kepada Sang Maha Indah yang nanti ketika kita bertemu dengannya itu merupakan sepuncak-puncaknya kenikmatan. Ya mungkin bagi sebagian, bagi banyak kita itu atau umumnya kita ya itu eh, tidak bisa tergambarkan gitu ya, tidak bisa tergambarkan. Tapi itu perlu kita yakini bahwasanya kenikmatan yang paling tinggi di surga itu adalah kenikmatan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala yang menciptakan kita, zat yang maha indah. Em, Kemudian juga kaitannya dengan pengambilan pancara indera ini juga hal yang umum kita lihat adalah ketika Allah mengambil sesuatu, maka Allah akan ganti. Jadi ketika Allah mengambil satu panca indera, kita bisa saksikan bahwasanya orang yang diambil panca inderanya itu panca indera yang lainnya itu kuat gitu ya. eh, Diambil matanya, pendengarannya bisa jadi lebih kuat, hafalannya juga lebih kuat, dan hal-hal lainnya itu ketika Allah ambil sesuatu, Allah juga berikan kelebihan pada yang ditinggalkan, pada suatu yang lain gitu ya. Baik, ini kaitannya dengan hadis ke 30 berapa tadi? Ke 34 ya. Kita lanjut ke ini mudah-mudahan pembahasan terakhir yang mana insya Allah pekan depan kita sudah beranjak kepada chapter selanjutnya. Kita lanjut kepada hadis yang ke-40. Sebenarnya kalau hadis yang Bukhari Muslim masih ada ya, tapi kita lewatkan aja gitu. Karena pembahasan pada hadis sebelumnya insya Allah udah cukup mewakili. Hadis yang ke-40, kita baca dulu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yata la yatam la yatama ini agak susah nih. Ngomong. La yatamannayanna, ya, dari taman nih ya. La yatamannayanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian itu berangan-angan al-maut, berangan-angan untuk mati. Lidurin asobahu, karena satu kemudaratan, karena satu musibah atau satu kesulitan yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia harus melakukan hal tersebut ya, kondisinya benar-benar sulit, fal yakul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik bagiku, namun wafatkanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untukku ya. Jadi hadis ini kaitannya dengan yang disebutkan oleh para ulama dengan ahkam tamanil maut ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan mengharapkan kematian gitu ya. Jadi pada prinsipnya kita itu dilarang untuk berharap kematian. Ini prinsip asalnya ya. Jadi kita tidak mengharapkan kematian. Nah, kenapa demikian? Karena oke lah kita ditimpa musibah gitu ya. Tapi bisa jadi kematian itu belum tentu menjadi solusi. Kenapa? Karena perjalanan setelah kematian itu sangat berat, ya. Kita ditimpa musibah, kita merasa kesulitan, lantas kita minta wafat, ternyata benar wafat, tapi ternyata amalnya masih belum cukup, gitu ya. Dosa-dosanya masih banyak menumpuk. Maka kita berpindah pada satu musibah dunia kepada musibah yang lebih besar. Dari satu musibah jangka pendek, ya, karena dunia ini pendek cuma eh,
sekian puluh tahun lah sepanjang-panjangnya gitu ya. Beralih kepada musibah yang sampai ke keabadian gitu kan ya. Di alam kubur itu sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun, belum lagi alam akhirat dan seterusnya. Jadi oleh karenanya kita diperintahkan untuk tidak mengharapkan kematian gitu ya. Nah, sebaliknya ya, yang perlu kita minta ketika datang musibah adalah kita meminta bantuan kepada Allah untuk bisa bersabar dalam menghadapi musibah ya. Karena bisa jadi musibah itu Allah turunkan untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk meninggikan derajat kita. Jadi yang pertama adalah kita minta dibantu oleh Allah, diberi kekuatan untuk menghadapi musibah tersebut gitu ya. Nah, kalaupun itu benar-benar kita nggak merasa sanggup, maka kita berdoa dengan doa yang tadi Nabi ajarkan. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li. Mohon wafatkanlah aku bila mana engkau tahu bahwasanya wafat itu lebih baik bagiku. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang itu pada satu titik yang dia tidak bisa bersabar terhadap musibah tersebut, ya. Takutnya kalau dia nggak sabar, dia malah mengumpat, dia malah mencaci maki gitu ya. Ya jadinya musibah itu menjadi azab ya, menjadi bukan sebagai eh, pengurang dosa, tapi malah sebaliknya, malah menambahi dosa. Ini tentu musibah menjadi satu hal yang mudarat di atas mudarat. Makanya kita minta, tentunya Allah yang lebih tahu tentang kondisi kita. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah aku kalau Engkau tahu kehidupan itu lebih baik bagiku. Namun wafatkanlah aku ya jika kematian itu memang lebih baik dariku. Jika ternyata musibah ini sudah cukup misalnya gitu ya, membuat kita surplus dari dosa-dosa gitu ya. Eh, dan atau misalnya dengan kita wafat itu dosa-dosa kita malah terputus, artinya nggak bertambah banyak. Karena kalau orang mengumpat dan mencela tentunya dosanya bukan malah berkurang tapi malah menggunung. Nah, kita minta kalau memang wafat itu lebih baik bagi kita, kita mohon agar diwafatkan gitu. Nah, ini adalah sebenarnya intinya ya, intinya sebenarnya seperti itu ya. Jadi eh, para ulama juga membedakan antara meminta wafat karena apa namanya? Karena tadi, karena terkena musibah ya, yang mana dia kesulitan untuk menanggung musibah tersebut dengan meminta wafat karena takut fitnah ya. Karena takut kena fitnah, fitnah dalam agama terutama ya. Maka yang kedua ini nggak masalah, nggak masalah. Kalau kita meminta wafat karena kita takut kita terkena fitnah ya. Nah ini eh, cukup banyak contohnya ya dalam buku-buku yang berkaitan dengan kisah-kisahnya orang soleh ya. Jadi cukup banyak. Misalnya dalam kitab Hilyatul Aulia yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani ya, atau yang diringkas oleh Sifatus Sofwa Ibnul Jauzi, itu cukup banyak menyebutkan kisah-kisah ini, yang di mana ada sebagian wali Allah yang ketika dia ketahuan karena dia apa namanya mujabud doa ya, karena dia doanya itu mustajab, ketahuan si fulan gitu ya, dia takut dia terfitnah karena dia jadi terkenal dan sebagainya, akhirnya dia minta diwafatkan dan Allah kabulkan dia wafat pada saat itu juga. Nah, yang seperti ini dijelaskan oleh para ulama tidak masuk ke dalam cakupan hadis ya. Karena hadis ini karena satu musibah. Itu dia minta wafat bukan karena dia terkena musibah justru, gitu ya. Dia minta maaf karena dia takut terfitnah agamanya ya. Dia takut terfitnah dari sisi agamanya. Dia takut tadinya dia baik kemudian berubah menjadi tidak baik. Nah, yang seperti ini meminta wafat itu tidak apa-apa. Salah satu contohnya juga yang dialami oleh Sayyidah Maryam ya, di mana dia juga minta wafat. Ini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ketika Sayyidah Maryam itu minta diwafatkan itu karena dia takut dia terfitnah gitu ya. Dia takut terfitnah dari segi agamanya. Em, baik, saya kira demikian ya. Sudah 45 menit, saya stop share. Saya kira demikian kajian pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Bismillah. Hmm, Iya, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz Iya. tentang hadis yang nomor 33. Nah, Ya. itu kan tentang kesabaran dalam menghadapi musibah atau enggak penyakit gitu. Nah, Hmm. bila mana ada seseorang atau bisa kita sebut fulan itu tertimpa sebuah penyakit atau enggak musibah. Lalu ia bersabar, dia menerima ketetapan tersebut gitu. Terus juga apa namanya? Tidak apa namanya? eh, berkeluh kesah tentang Hmm. ketetapan Allah tersebut. Namun beliau itu hanya berserah aja gitu, pasrah atas keadaan tanpa eh, berusaha untuk keluar atau sembuh dari penyakit tersebut. Jadi Hmm. dengan kata lain tidak berusaha, tidak Hmm. ikhtiar gitu dan hanya Iya. pasrah dengan kondisi. Nah, itu Oke. gimana hukumnya? Apakah misalkan kalau si fulan tersebut meninggal itu Hmm. masih syahid atau seperti apa? Terima Baik. kasih. Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang menarik. Baik, ini kaitannya dengan hukmut tadawi atau hukum berobat gitu ya. Hukum berobat. Nah, artinya berobat itu adalah sebuah ikhtiar. Sebenarnya kalimat ikhtiar ini juga agak sedikit problematik ya. Karena ikhtiar itu dalam bahasa Arab itu artinya memiliki khiar atau memiliki pilihan ya. Kalau di Indonesia itu kan maksudnya adalah berusaha gitu ya. Berusaha. Jadi intinya eh, kaitannya dengan hukum tadawi di mana berobat ini merupakan satu upaya untuk menuju kesembuhan. Nah, secara umum ya, sepengetahuan saya, para ulama sendiri memang berbeda pendapat tentang hukum tadawi, ya, tentang hukum berobat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya berobat itu dianjurkan, dan itu juga ada hadisnya. Eh, Nabi SAW secara eksplisit menyebutkan tadawu gitu kan ya, berobatlah kalian. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya hukum berobat itu dianjurkan. Tapi memang ada sebagian pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya berobat itu kalau orang itu mampu bersabar itu tidak dianjurkan. Nah, yang ditanyakan mungkin jangan-jangan mengambil madhab ini. Ini adalah pendapat yang kalau tidak salah dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Apakah pendapat kedua ini ada dalilnya? Ada juga gitu ya. Beralasan dengan hadis, sebenarnya hadis ini ada di dalam bab sabar juga, cuma nggak kita bacakan. Yaitu ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia minta didoakan supaya sembuh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi pun memberikan kepada wanita tadi dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya doakan dan kamu sembuh, gitu kan? Atau karena memang Nabi itu adalah seorang yang tentunya mujabud dakwah, seorang yang mujabud doa, seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi memberikan garansi. Ini kalau saya doakan, Anda sembuh gitu ya. Karena memang Nabi tahu ya mana yang apa namanya kondisi-kondisi yang Allah akan kabulkan doanya. Jadi Nabi memberikan garansi bahwasanya doa yang untuk wanita ini pasti akan dikabulkan. Eh, Anda saya doakan langsung Anda sembuh atau Anda bersabar dengan kondisi Anda tersebut dan Anda mendapatkan surga. Gitu ya. Jadi Nabi ngasih dua pilihan. Yang satu garansi kesembuhan, yang berikutnya adalah garansi surga, gitu kan? Kalau dia bisa bersabar. Dan ternyata wanita ini memilih yang kedua. Ya sudah kalau begitu saya bersabar saja gitu kan. Eh, Cuma kemudian dia minta kepada Nabi SAW, mohon doakan ketika saya kambuh penyakit saya, itu saya tidak tersingkap aurat saya. Jadi penyakitnya itu mungkin menyebabkan dia banyak bergerak-gerak sehingga bisa jadi auratnya tersingkap. Jadi demikian para muslimah zaman tersebut menjaga dirinya ya sehingga dalam kondisi sakit pun yang mana itu merupakan suatu uzur, dia tidak pengen auratnya tersingkap. Dan akhirnya Nabi mendoakan supaya ketika dia sakit auratnya tidak tersingkap. Artinya Nabi tidak mendoakan dia sembuh. Nah, ini menjadi dalil bagi tadi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau seorang itu mampu bersabar, maka lebih utama dia tidak berobat. Dia bersabar dengan sakitnya tersebut, ya. Jadi ya gimana ya? Kalau artinya gini, artinya kalau saya pribadi pilihan saya adalah berusaha gitu ya. Berusaha karena memang ada hadis lain yang memerintahkan untuk berusaha. Tapi kalau ada yang lain yang memegang pendapat tadi, pendapat sebagian ulama, yang juga ini adalah pendapat yang muktabar bahwasanya dia memegang pendapat bahwasanya kalau saya bersabar
mudah-mudahan saya mendapatkan pahala dari sakit saya tersebut, ya nggak masalah juga gitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Itu sih. Gitu. Jadi memang eh, tentang masalah berobat sendiri, sebatas pengetahuan saya, berobat itu tidak wajib hukumnya. Tidak wajib ya. Jadi tadi yang mengatakan dianjurkan ya sebatas anjuran, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Dan sebagian lain tadi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, itu justru berpendapat bahwa kalau dia mampu bersabar, tidak berobat itu lebih lebih utama. Di antaranya seingat saya itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Wallahu taala alam. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Atau cukup jelas? Baik, baik. Syukran, Ustaz. Ya, Afan. Baik, apakah masih ada yang lain? Nah, mungkin terkait dengan penyakit ya, saya tambahkan sedikit faedah. Saya pernah menerjemahkan buku terkait dengan masalah ruqyah. Jadi mungkin sebagian kita itu atau belum tahu atau mengalami tadi ya ada kesalahan persepsi juga menganggap bahwasanya ruqyah itu hanya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya non medis. Apa namanya seperti kemasukan jin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya di antara bentuk penyembuhan itu adalah dengan ruqyah. Jadi saya pernah menerjemahkan buku yang berkaitan dengan ruqyah ini dan di buku tersebut menyebutkan sekian banyak testimoni, belasan kalau nggak puluhan, orang-orang yang sembuh dari penyakit-penyakit medis karena ruqyah. Dan apa namanya, saya punya teman dulu di kantor lama, yang ibunya itu kena cancer, dia minum herbal gitu ya, pengobatan herbal, sambil diruqyah, alhamdulillah sembuh. Ya, jadi pengobatan itu juga bisa dengan cara ruqyah tadi ya, ruqyah dengan dibacakan ayat Al-Quran. Itu juga bagian dari pengobatan. Jadi tidak harus pengobatan yang sifatnya, artinya ketika kita sakit ya, cara mengobati diri sendiri itu tidak harus eh, dengan cara pengobatan medis, tapi kalaupun kita misalnya ada keterbatasan dari segi pengobatan medis, dari segi biaya dan lain sebagainya, maka ruqyah ini merupakan salah satu pengobatan juga. Dan baiknya memang dikombin ya antara pengobatan medis dengan pengobatan yang ruqyah ini. Apakah mungkin pertanyaannya apakah ada pertanyaan selanjutnya juga ya mungkin yang cukup relevan. Ada yang sempat tanya juga eh, ada hadis yang menyatakan eh, dawu mardokum bisodaqah. Eh, Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan cara sedekah gitu ya. Jadi salah satu sebab, jadi sebab itu kan ada dua ya. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab yang sifatnya kausalitas yang mana itu dilakukan oleh mukmin dan non mukmin, ada sebab-sebab yang sifatnya syar'i. Doa itu adalah sebab syar'i untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Nah, begitu pula sedekah. Ini merupakan sebab syar'i untuk kita mendapatkan manfaat kesembuhan, gitu kan. Nah, ada yang bertanya juga waktu itu, dia bilang, nah ini bagaimana mengkomorbikan hadis ini dengan hadis yang mencela orang yang melakukan amal-amal akhirat dengan tujuan dunia. Apakah dia termasuk orang yang ikhlas ketika dia melakukan hal tersebut? Ini bisa jadi agak panjang ya, tapi mudah-mudahan ini berfaedah. Nah, pertama, kalau kaitannya dengan keikhlasan, kita balik lagi, definisi terbaik dari keikhlasan itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ini belum lama saya berikan di status ya. Yang mana Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwasanya yang disebut dengan ikhlas itu adalah an la tatlub ala amalika an la tat an la tatlub ala amalika siwallah ya. Syahidan ghairallah. Engkau tidak berharap ya, tidak tidak butuh validasi, tidak berharap seorang pun menjadi saksi atas amalmu kecuali Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala mujazian ghairahu. Dan tidak pula orang yang memberikan balasan selain dari Allah. Artinya, Allah itu kan memberikan balasan dua hal. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Gitu ya. Jadi, kalau seorang itu ketika dia beramal, dia berharap balasannya itu dari Allah, ya.
meskipun itu balasan dunia, maka mudah-mudahan itu tidak mencederai keikhlasan dia. Karena memang ya banyak hadis yang kaitannya dengan hal ini. Di antaranya tadi, orang yang sakit disuruh untuk bersedekah supaya dia bisa sembuh dari sakitnya. Dan banyak hadis-hadis yang senada dengan hal tersebut ya. Cuma jadi yang dimaksud dengan hadis tadi celaan amal dunia untuk amal akhirat untuk dia itu maksudnya kalau dia berharapkan dunia dari kalangan ahli dunia itu sendiri, dari makhluk dia mengharapkan dunia dari makhluk. Adapun kalau dia mengharapkan manfaat duniawi dari Allah juga, maka ini tidak mengapa gitu ya. Ringkasnya begitu. Hanya saja dia tetap perlu menanamkan dalam keyakinan dia bahwasanya pahala akhirat itu tidak sebanding dengan dunia. Jadi dunia itu hanya sekedar bonus saja. Ibarat kalau seorang beli rumah dapat bonus HP gitu ya. Dunia itu ya bahkan lebih rendah dari HP tersebut gitu ya. Jadi misorientasi juga kalau kemudian dia mengharapkan dunia lupa dengan akhiratnya. Karena yang intinya itu adalah akhiratnya itu tadi. Tapi kalau dia mengharapkan ganjaran akhirat plus bonus dunia dan semuanya dia minta dari Allah, maka insya Allah yang demikian ini tidak mengapa. Baik, saya kira udah jam 9 lewat ya. Kita tutup, semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang kurang dan kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.